Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali materi kita mengenai tentang pembagian bilangan bulat. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada pembahasannya. Yang pertama, syarat pembagian bilangan bulat. Nah, syarat pembagian bilangan bulat itu sama syaratnya dengan perkalian pada bilangan bulat yang seperti saya jelaskan pada materi sebelumnya, yakni terkait tentang perkalian bilangan bulat. Nah, adapun syaratnya, yang pertama, positif bagi positif hasilnya positif. Kemudian negatif bagi negatif hasilnya positif. Selanjutnya, positif bagi negatif hasilnya negatif. Dan yang terakhir, negatif bagi positif hasilnya negatif. Nah, intinya adik-adik di sini, jika sama tanda pada pembagian, pada pembagian bilangan bulat, maka hasilnya pasti positif. Artinya sama tanda seperti apa? Ini sama tandanya positif dan positif, maka hasilnya pasti positif. Ini sama tanda negatif dengan negatif, kalau kita bagi pasti hasilnya positif. Itulah syaratnya yang pertama ya. Bagaimana kalau beda tanda, macam positif dengan negatif, positif bagi negatif atau negatif bagi positif, maka hasilnya pasti negatif. Jadi intinya kalau beda tanda pada pembagian bilangan bulat, maka hasilnya adalah negatif. Bisa ya? Baiklah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh soal. Nah, pertama, 9 dibagi 3. Yang kedua, negatif 14 bagi dengan negatif 7. Yang ketiga, 28 bagi negatif 4. Yang keempat, negatif 80 bagi dengan 8. Yang kelima, negatif 100 bagi dengan negatif 5. Kemudian dibagi lagi negatif 4. Bisa ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita selesaikan satu per satu. Yang pertama, 9 bagi dengan 3. Nah, perhatikan syarat pembagian. Positif bagi positif hasilnya positif. Ini juga positif, ini juga positif. Maka hasilnya pasti positif. Yani 9 atau positif 9 bagi dengan positif 3, hasilnya pasti positif 3 ya. Jadi hasilnya pasti positif. Nah, ingat, untuk pembagian adik-adik, lawan dari pembagian itu adalah perkalian. Jadi jika adik-adik sudah hafal perkalian dari perkalian 1 sampai 10 dasarnya itu, maka adik-adik sudah bisa mengerjakan soal yang berkaitan tentang pembagian. Jadi 9 bagi 3 hasilnya 3. Kenapa 3? Karena 3 dikali 3 hasilnya pasti 9. Gitu dia ya. Oke. Contoh yang kedua. Negatif 14 bagi negatif 7. Nah, ini perhatikan negatif bagi negatif. Ini negatif bagi negatif, maka hasilnya pasti positif. Maka hasil akhirnya di sini nanti adalah positif. Tinggal angkanya yang kita bagi. 14 bagi dengan 7. Atau 7 dikali berapa hasilnya dengan 14. 7 kali berapa hasilnya 14. Jadi 7 kali 2. Kenapa kali 2? Karena 2 kali 7 hasilnya 14. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, 28 bagi dengan negatif 4. Nah, perhatikan, contoh yang ketiga ini sudah beda tandanya. Ini positif, ini negatif. Nah, kalau beda tanda, positif dengan negatif, maka hasilnya pasti negatif. Maka hasil akhirnya juga di sini pasti negatif, adik-adik, ya. Nah, tinggal kita bagi biasa, 28 bagi dengan 4. Atau 4 dikali berapa hasilnya 28. Jadi 4 kali 7 ya, sehingga hasilnya adalah negatif 7.
Jadi intinya kenapa dapat negatif 7? Karena ini tandanya di sini positif bagi negatif, hasilnya negatif. Yang ini. Kemudian tinggal angkanya kita bagi. 28 bagi 4, hasilnya 7. Bisa ya? Oke. Selanjutnya, negatif 80 bagi dengan 8. Nah, perhatikan syarat yang keempat. Negatif bagi positif. Ini negatif, ini positif. Maka hasilnya pasti juga negatif. Maka hasil akhirnya di sini pasti negatif. Nah, tinggal kita bagi 80 bagi 8. Hasilnya adalah 10. Kenapa 10? Karena 10 dikali 8 hasilnya 80. Gitu ya. Jadi untuk pembagian seperti ini juga nanti bisa dilihat buku catatannya adik-adik waktu kelas 5. Itu yang saya sudah pernah jelaskan cara pembagian seperti ini. Bisa ya? Oke, contoh yang terakhir. Negatif 100 bagi negatif 5 bagi negatif 4. Nah, untuk soal yang kelima ini, jadi adik-adik selesaikan dulu yang sebelah kiri ini. Ya. Nah, ini negatif 100 bagi dengan negatif 5. Itu dulu yang kita selesaikan. Jadi tinggal kita kali atau kita bagi 100 bagi 5. Hasilnya adalah berapa? 20. Kenapa 20? Ingat, karena ini sama tanda ya. Negatif dengan negatif. Ingat, kalau sama tanda hasilnya pasti positif. Sehingga 100 bagi 5 hasilnya, bukan ini ya, 100 bagi 5 hasilnya pasti 20 atau positif 20. Kemudian kita bagi dengan negatif 4. Dari mana negatif 4? Dari sini. Jadi ini kita selesaikan satu-satu ya. Supaya memudahkan. Bisa ya? Bisa sampai sini adik-adik? Oke. Setelah seperti ini tinggal kita bagi lagi. 20 bagi negatif 4. Ingat, ini positif, ini negatif. Jadi positif dengan negatif maka hasil akhirnya pasti negatif. Intinya adik-adik di sini harus, kalau dia beda tanda maka negatif. Kalau dia sama tanda pasti positif hasilnya. Karena ini beda tanda maka hasil akhirnya pasti negatif. Jadi berapa? Negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena negatif 4 dikali 5 hasilnya pasti 2. Ya? Bisa ya? Atau 4 dikali 5 hasilnya pasti 20. Atau 20 bagi 4 hasilnya 5. Atau 5 kali 4 hasilnya 20. Gitu ya adik-adik? Jadi di sini harus pakai negatif. Saya ingatkan lagi harus pakai tanda negatif. Kenapa? Karena ini positif, ini negatif. Atau beda tanda. Jadi ke 5 contoh ini adik-adik harus kuasai sehingga dalam penyelesaian soal nanti atau tugas yang saya berikan adik-adik bisa menjawab dengan benar. Bisa ya? Oke, serasa gampang. Intinya adik-adik dipermantap di perkalian adik-adik. Jadi dihafal perkalian mulai dari perkalian 1 sampai 10. Kemudian ditonton terus pembahasan materinya ini. Jika masih merasa belum mengerti, jadi ditonton terus sehingga semakin sering adik-adik menonton penjelasan materi yang saya berikan ini, maka semakin mudah nanti dalam mengerjakan tugas dan semakin paham adik-adik. Bisa ya? Baik, dari saya berikan tugas. Nah, tugasnya ini adalah tugas ke-6 adik-adik. Ya, seperti biasa, jadi dikerjakan di buku catatan, kemudian hasilnya difotokan kembali ke saya. Ya, oke. Baik, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.